Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Agus Siswanto MM, yang saya hormati pula Bapak Ketua Takmir Masjid Darussalam, yang saya hormati pula Bapak Ketua Pengajian Haji dan Umroh Masjid Darussalam, serta ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah pengajian haji dan umroh Masjid Darussalam, Perumahan Kini Jaya, Kedung Bulu, Tembalang, Semarang, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kita semua bisa hadir di Masjid Darussalam ini untuk bersilaturahim sekaligus mengaji. Secara khusus saya bersyukur karena saya bertemu dengan sahabat lama saya, Mas Haji Nur Rahman Hasani. Ini teman saya waktu sekolah di pendidikan guru agama negeri Semarang, yang di Candi itu dulu gedungnya ya, di Sisingamangaraja, yang sekarang menjadi kantor wilayah ya, Kemenag RI itu. Mas Nur Rahman ini tidak hanya teman, sebenarnya teman dekat. Karena apa? Karena dulu kami sama-sama aktif di lembaga penerbitannya PGA. Dulu kita itu mempelopori membuat buletin, Mas ya. Saya kebetulan menjadi pimpinan redaksinya. Mas Nur Rahman ini mungkin bapak-bapak tidak tahu ini beliau ini punya keahlian menggambar, sehingga beliau ini dulu ilustratornya ya. Saya masih ingat itu, makanya ya Allah sudah 40 tahun tidak ketemu, baru ketemu sekarang ini, dan nyambungnya baru kira-kira ya beberapa bulan yang lalu, Mas ya, belum lama ya. Saya sebenarnya sudah diminta isi pengajian bulan yang lalu, tapi saat kebetulan kemudian ada acara, kalau tidak salah ke Sumatera Utara waktu itu ada pelatihan mediator profesional yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, ya, Pusat Perguruan Beragama untuk tokoh-tokoh agama di Sumatera Utara selama seminggu, sehingga saya tidak bisa memenuhi undangan itu, dan ini saya diundang kembali nyaur utang gitu ceritanya. Jadi syukur saya dua ya, syukur untuk Mas Nur Rahman dan syukur bertemu dengan bapak-bapak dan ibu jamaah haji dan umroh Masjid Darussalam ini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diminta oleh Mas Haji Nur Rahman Hasani untuk menyampaikan topik terkait dengan menjaga, memantapkan, bahasa beliaunya memantapkan kemakbulan haji. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan berkah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu, yang pertama memang kita bersyukur ya bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk tahun ini sudah menghilangkan Covid. Kita anggap sudah menghilangkan, nyatanya alhamdulillah sudah relatif tidak ada masalah ya, sehingga lalu alhamdulillah kemudian haji itu sudah dibuka kembali setelah 2 tahun sempat ditutup, absen, tidak ada pelaksanaan haji. Dan alhamdulillah di antara warga perumahan Giri Jaya tadi sudah disebutkan ada beberapa yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak haji dan alhamdulillah sudah kumpul dengan selamat. Kita doakan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi disebutkan baru saja kumpul dari haji itu pinaringan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah yang sudah lama tidak hajinya juga mabrur sampai sekarang masih terjaga dengan baik sampai dengan akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang sudah umroh, mudah-mudahan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap diberi umur panjang dan mudah-mudahan berkesempatan naik haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berhaji pasti bercita-cita untuk hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Dan kalau haji itu mabrur, masya Allah, sebagaimana yang didawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Masya Allah. Makanya itu menjadi cita-cita kita semua umat Islam, tidak hanya bisa haji, tetapi haji yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini kemudian diberi predikat haji yang mabrur. Nah, persoalannya itu apakah haji kita mabrur atau tidak itu kita tidak tahu itu. Yang tahu persis mabrur dan tidaknya haji kita ini siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu persis. Jadi kita berharap tapi kita tidak tahu persis. Nah, karena itulah makanya kita itu ya harus sungguh-sungguh itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya haji kita itu mabrur tadi itu. Dan saya kira tidak hanya haji ya, terkait dengan persoalan ibadah kita semuanya itu, sholat kita, puasa kita, itu tidak tahu kita secara persisnya itu apakah diterima atau tidak tahu. Itulah maka kemudian lalu kita senantiasa berdoa itu. Makanya doa kita itu kalau sehabis ibadah itu kan sebagaimana ditentukan juga dalam Al-Quran itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang telah kami lakukan itu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi sebenarnya yang kita mohonkan diterima tidak hanya haji, ya puasa kita, ya sholat kita, sedekah kita, ngaji kita, semuanya kita mohonkan kepada Allah untuk bisa diterima. Karena apa? Karena kita tidak tahu persis itu diterima dan tidaknya. Makanya kita mohon betul kepada Allah. Bahkan kalau ada kekurangan-kekurangannya, kita mohon diampunkan.
Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita mohon diampunkan Allah, diterima tobat kita. Ya. Kalau doa itu puasa itu kan biasanya malah lebih lengkap lagi itu. Ya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana. Ya. Pokoknya semua ibadah kita minta diterima. Itu masih dengan permohonan watan minta kusirona. Jadi kalau ada yang kurang-kurang itu ya mohonlah. Allah itu berkenan mengampunkan dan menyempurnakan kekurangan itu. Ya. Jadi itu adab kita di dalam apa namanya beribadah kepada Allah itu. Setelah beribadah berdoa mohon diterima. Kalau ada yang masih kurang ya mohon disempurnakan, diterima lagi lengkap. Nuwun sewu, saya itu beberapa kali apa namanya ya memanfaatkan jasa tukang ya, bangun rumah sok ya sekedar betul-betul rumah ya. Itu tukang itu punya bahasa yang bagus itu terkait dengan pekerjaan dia itu. Kalau pamit, nuwun sewu ya, tukang itu dia perhatikan. Biasanya begini pamitnya itu, Pak, ini kami sudah menyelesaikan pekerjaan saya, ya inilah yang bisa kami lakukan, hanya ini ya. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Biasanya begitu. Beberapa kali itu kami tuh kok begitu ya cara menyampaikan apa namanya ketika pamit gitu ya. Itu persistemnya itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi intinya itu mohon diterima ibadah yang sudah kita lakukan, dan kalau ada yang kurang mohon diampunkan dan juga dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, dalam masalah ibadah itu ya, termasuk juga haji, itu memang idealnya itu kita delen diterima juga tidak begitu bagus, tapi pesimistik juga tidak bagus. Yang bagus itu yang dua-duanya itu ada rasa optimistik, tapi sekaligus ada kekhawatiran. Ya, ada roja, ada khauf. Nah, coba bayangkan buat saya ya, pergi haji, wis nunggune wae nganti puluhan tahun, bayare yo larang. Lah kok kalau sampai nggak diterima itu kan jadi nikmat sekali, Pak. Makanya kita harus optimis, harus punya harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan delem. Pasti diterima itu jangan. Jadi kita harus tetap punya rasa khauf, punya rasa takut, khawatir. Jangan-jangan tidak diterima. Ya, jangan-jangan. Nah, dengan begitu lalu apa? Posisi kita itu lalu yang kemudian posisi yang tadi itu tengah-tengah itu. Kalau sifatnya itu terlalu delem, nuwun sewu, itu agak bahaya loh ya. Wah, ngibadahku haji wis diterima tenan karo Gusti Allah. Berarti wah, dosaku wis ngapura kabeh ra dosa. Coba ya. Ganjarane Masya Allah sak pirang-pirang. Lu bayangno salat ning Masjidil Haram kuwi dilipat gandakan berapa kali, Pak? 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi dilipat gandakan berapa kali? 1000 kali. Lho nek awake dhewe iki misalnya terus del-delen diterima. Terus hitung-hitungan, wah ganjaranku sak pirang-pirang misalnya. Tak ngono kok baru ngono wis santai. Santai, malah baraji kok malah santai. Ya. Rumangsane ganjarane wis pol-polan wis kakean ganjaran. Lah ini yang negatif di situ. Ya. Makanya jangan sampai del-delen tadi itu. Berharap tapi jangan del-delen. Ya.
coba kalau kemudian kita itu ada perasaan khawatir, itu kan menjaga diri. Ya Allah, kayak hajiku ya ditutup. Nah, dengan begitu lalu berusaha. Lah sekolah ditutup piye? Oh, untuk tahu dan diterima dan tidaknya haji kita itu, kita hanya tahu tanda-tandanya. Kalau persisnya tidak tahu, tapi tanda-tandanya tahu. Lah berarti kita supaya apa? Dalam tanda petik itu kita ya yakinnya itu kuat bahwa ibadah kita diterima, ya dengan cara memenuhi tanda-tanda diterimanya haji itu. Kalau misalnya tanda-tanda hajinya diterima, kemudian kita lalu berusaha untuk memenuhinya, insya Allah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sekali lagi tadi itu makanya ya, jadi dua sikap itu ketika kita sehabis ibadah apapun sebenarnya, khususnya haji itu hendaknya ada di dalam diri kita. Ada sikap optimistik, ada sikap pesimistik, ada sikap rojak sekaligus sikap khauf. Nah, kalau ada dua-duanya itu ibarat pesawat itu ya sayapnya genep gitu ya. Ibarat burung itu pesawatnya genep. Tapi kalau hanya satu saja itu sengklek gitu. Ya, nah, Bapak dan Ibu, ya, karena kita itu tidak tahu diterima dan tidaknya haji kita, sementara yang kita ketahui itu hanya tanda-tandanya. Nah, berarti kita harus tahu itu. Tanda-tanda haji yang mabrur itu apa? Nah, kalau secara kebahasaan mabrur itu dari kata-kata barro, ya burru barron itu taat sebenarnya, ya, artinya itu secara kebahasaan. Jadi berarti kalau haji yang mabrur itu haji yang dilakukan ya, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sedikitpun kemaksiatan yang dilakukan pada saat berhaji. Nah, kalau seperti itu, insya Allah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena hajinya diterima, maka orang yang haji mabrur itu lalu diberi kebaikan. Jadi mabrur itu orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, lalu kemudian biasanya lalu secara gampang haji mabrur itu didefinisikan sebagai orang yang ketika pulang dari haji itu menjadi semakin baik, menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum haji. Dalam hal apanya? Ya dalam hal semuanya. Akidahnya semakin baik, ibadahnya semakin baik, akhlaknya semakin baik. Itu dengan keluarganya semakin baik, dengan tetangganya semakin baik, dengan saudaranya semakin baik. Itu tanda-tanda yang sifatnya umum. Nah, secara khusus Nabi kita Muhammad SAW itu ketika ditanya oleh para sahabat, "Mal hajjul mabrur?" Wahai Rasulullah, apakah itu yang disebut dengan haji yang mabrur? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi simple, it'amut ta'am wa afsus salam. Ya. Yang pertama adalah memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan tentu saja, dan menebarkan salam. Di redaksi yang lain, ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan yang sama, "Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Yang namanya haji mabrur itu adalah memberi makanan dan ucapan tutur kata yang baik.
Nah sehingga kalau dua redaksi ini kita gabung, ibu-ibu dan bapak-bapak, seorang haji mabrur itu ditandai minimal dengan 3 hal. Yang pertama, ita'amut ta'am, memberi makan, suka memberi makan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita semua tahu ya bahwa sebenarnya anjuran memberi makan itu ya tidak khusus hanya untuk orang yang berhaji. Semua orang Islam, semua orang mukmin itu dituntut untuk suka memberi makan. Dalam surat apa itu Al-Ma'un ya, yang dimulai dengan ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din fadzalikan ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Di situ Allah bertanya kepada kita tentang siapa itu orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikan ladzi yad'ul yatim, orang yang menasihati anak yatim. Yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Jadi sebenarnya tidak hanya khusus untuk haji sebenarnya. Jadi semua orang Muslim dituntut untuk suka memberikan makan kepada orang lain. Ya. Dalam salah satu hadis Nabi, ketika Nabi berbicara mengenai kriteria orang yang terbaik, ya, itu diantaranya kan banyak ya menurut Nabi itu kriteria yang terbaik. Ada misalnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Ada lagi khairukum man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Dan banyak sekali. Ada 20-an lebih yang pernah saya kaji. Nah di antaranya khairukum man at'amat ta'am. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau memberi makan kepada orang lain. Jadi memberi makan kepada orang lain ternyata luar biasa itu, menjadi ciri kebaikan seseorang. Namun lalu Nabi kok kemudian secara khusus mencirikan haji mabrur itu dengan memberi makan. Berarti apa ini? Berarti ini pengkhususan. Maksudnya apa? Wong Islam sing ora haji wae ya diperintahke kon suka memberi makan kok. Apa meneh apalagi para haji. Apalagi orang yang sudah pergi umroh, ya mestinya ya lebih memiliki ciri di dalam hal memberi makan itu. Nah memberi makan ini lalu kemudian ya jangan dipahami hanya sekedar memberi makan ya, dalam bentuk yang lebih luas ya, intinya adalah memiliki kepedulian sosial, dan wajar toh ya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah umroh, yang sudah haji, itu lalu kemudian diberi katakanlah beban khusus oleh Nabi Muhammad SAW untuk memiliki ciri dalam hal memberi makan itu. Ya karena orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh itu kan pada umumnya dari segi ekonomi maupun sosial, statusnya pada umumnya relatif tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Jadi wajar nak apa sumbangan ini sing ditarik dhisik ya Bu Haji karo Bu Haja, Pak Haji karo Bu Haja. Nuwun sewu ya, saya yakin misalnya bapak-bapak yang baru pulang haji itu kemarin pasti sudah didatangi oleh panitia masjid mana ya. Wong kadang-kadang orang ngerti ya, saka ndi tiba-tiba itu tahu Pak Haji ya. Loh itu sudah biasa itu ya, sudah biasa itu. Nuwun sewu itu. Ya karena memang tadi itu orang yang sudah haji
itu dipandang memang dari segi sosial ekonomi memiliki status yang lebih tinggi pada itu. Sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan penekanan secara khusus, ya, orang yang berhaji itu lalu kemudian memang harus memiliki ciri mau dan mudah untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita bersyukur ya sekarang ini alhamdulillah ya kesadaran untuk memberi makan itu tumbuh di kalangan masyarakat kita ini. Dulu kan nggak ada itu istilahnya nasi Jumat, itu nggak ada ya. Sekarang Jumat berkah itu sudah muncul di mana-mana. Ya. Meskipun kemarin karena Covid bahaya di stop dulu ya. Sekarang sudah muncul lagi ya. Sudah ya, alhamdulillah. Ya. Banyak warung-warung yang kemudian lalu juga warung berkah, ya warung gratis ya. Loh, saya tuh baru sadar rumah-rumahnya memang Masya Allah ya, banyak sekali itu hadis yang menganjurkan kita memberi makan ya. Nah sekali lagi, orang yang sudah pergi haji itu dituntut untuk suka memberi makan. Jangan apa namanya ya, jangan pelit ya. Orang yang sudah pergi haji ya. Harus lomo, harus punya kepedulian sosial ya. Harus mau berbagi ya. Karena apa ya tadi itu, pada umumnya orang berhaji itu sudah punya saving, nah, tinggal sharingnya ya. Jadi sudah ada rezeki yang dapat. Nah, setelah mendapat rezeki itu harus mau berbagi, sharing, peduli dan berbagi ya. Mau peduli dan berbagi. Jangan sampai orang-orang yang pergi haji itu kemudian kalau punya apa-apa itu digenggam terus ya. Jangan pelit. Orang itu kalau pelit itu gambarannya itu kan sampai ibarat genggam banyu nganti ora ketes. Bukannya kebangetan toh ya. Banyu udah digenggam nganti ora ketes ya. Itu jangan sampai. Orang yang sudah pergi haji itu ya tadi itu harus mudah berbagi tadi. Ya. Baik, saya kira itu satu yang pertama ya. Jadi mudah berbagi. Oleh karena itu ya wajar nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kok ketika ada keperluan apa pasti yang didatangi pertama itu wajar ya. Termasuk misalnya sekarang yayasan sedang punya apa? Gawe apa? Membangun SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Itu salam, Masya Allah ya. Luar biasa kan? Ya, itu pasti membutuhkan dana banyak itu. 3 miliar. Wow, malah Pak Ketua Yayasan sudah menyampaikan itu dananya dibutuhkan 3M. Kira-kira siapa Pak yang paling pertama ditodong? Pasti bapak-bapak haji dan bapak-bapak yang sudah pergi umroh, ibu-ibu haji dan ibu-ibu yang sudah pergi umroh kira-kira. Ya alhamdulillah kan ada ladang untuk beramal, ada ladang untuk berinfak, ada ladang untuk bersedekah, yang itulah sesungguhnya nanti yang akan menjadi harta yang kita miliki sesungguhnya. Ya. Saya pernah itu membaca di grup WA itu ya. Saya lupa namanya pengusaha siapa, apa disebutkan apa enggak tahu, lupa saya. Kira-kira intinya begini. Ada salah seorang pengusaha yang kaya, pengusaha kaya. Lalu pengusaha ini senang sekali berinfak. Kalau ada permintaan apapun diberi dan banyak. Sampai orang-orang kaget,
dan bingung dan sampai penasaran menanyakan, Pak Nuwun Sewu, jenengan itu apa tidak sayang itu dengan harta jenengan? Jenengan itu kan ya mendapatkan harta ya dengan usaha yang serius ya, bekerja keras. Lu kok setelah didapat kok mau didum-dumke, dikasih-kasihkan kepada lembaga ini, pondok pesantren ini, panti asuhan ini, masjid ini. Apa jawabnya si pengusaha tadi? Mengagetkan, di luar dugaan. Lu siapa bilang saya tidak sayang dengan harta saya? Saya sangat sayang dengan harta saya. Ya. Dan karena sangat sayangnya saya dengan harta saya itu, kalau bisa, harta saya itu mau saya bawa semuanya untuk mati itu. Tetapi kan persoalan tidak mungkin saya bawa untuk mati itu. Kalau dibawa ke peti mati itu paling berapa yang dibawa? Yang dibawa kan ya hanya kain kafan yang hanya 2 lembar, 3 lembar itu. Itulah sebabnya, kata pengusaha ini. Makanya supaya harta saya itu bisa menemani saya sampai di akhirat nanti itu, saya titip tak titip kening masjid, tak titip kening pesantren, tak titip kening SDT, Darussalam, tak titip kening mana saja. Nah, saya berharap mudah-mudahan dengan saya titipkan itu nanti semuanya akan terbawa ke akhirat. Luar biasa kan? Sebab yang namanya harta itu menurut saya ibu, ya, bapak-bapak, yang sesungguhnya kita miliki itu ya harta yang sempat kita makan dan yang sempat kita sedekahkan. Lah yang kita makan itu berapa harta? Kan sedikit sekali. Apalagi kalau sudah sepuh seperti kita ini kan, masya Allah ya. Kalau dulu gitu memang ya ke warung dia makan satu kurang masih tambah. Tapi kalau sekarang di warung bagaimana? Lauknya kayak apa, banyaknya pilihannya, tetap ya separuh mawon ya. Separuh saja. Separuh aja dilihat masih banyak dikurangi lagi ya. Nggak mampu kita makan banyak-banyak sudah ya. Apalagi kalau sudah punya banyak masalah dengan penyakit ya. Kalau sudah kolesterol, kalau sudah gula, kalau sudah darah tinggi ya. Makan sayur tidak usah pakai garam. Minum apa saja tidak usah pakai gula. Akhirnya pesek sate juga tusuke mawon, repot ya. Ya, jadi tusuknya saja ya, jadi dagingnya enggak mau, jadi tusuknya saja. Jadi sedikit yang kita makan itu, ya. Nah makanya kemudian ya sedekahnya yang banyak tadi itu supaya harta itu menjadi hakiki milik kita. Nah kalau enggak. Yang paling banter kan milik hak waris, milik anak-anak kita ya, paling banter itu. Itu paling banter, bisa jadi kemudian digarong orang, ditipu orang, ya bisa jadi kan, kebakaran, kena tsunami, bisa jadi kan. Nah sekali lagi ya, ini refleksi untuk kita semuanya, monggo ya. Jadi ini untuk kita terutama yang sudah haji, yang sudah umroh itu sekali lagi dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mau peduli dan mau berbagi. Jadi sekali lagi kata kuncinya ya mau peduli dan mau berbagi. Ya.
Untuk apa? Ya untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan keagamaan. Ya, dengan begitu lalu agama ini kemudian bisa hidup, ya, bisa berkembang dengan bantuan-bantuan orang-orang yang mau peduli dan mau berbagi. Lalu ciri yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah thayyibul kalam. Kalau berucap itu, kalau bertutur kata itu yang baik. Nah lagi-lagi sebenarnya bertutur kata yang baik itu pun juga tidak hanya kewajiban untuk para haji. Nah, sebenarnya semua orang Islam juga dituntut untuk berkata yang baik. Wong Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Lalu itu sasaran tembak dari perintah itu bukan hanya untuk haji, bukan hanya untuk hajah, bukan hanya untuk orang yang sudah pulang umroh, enggak, tapi untuk semua umat Islam. Dalam Al-Quran itu banyak sekali itu kualifikasi kata-kata yang baik itu. Dengan diksi, dengan kosakata yang bermacam-macam itu, ya, tergantung konteksnya. Kita dituntut untuk qaulan karima, berkata dengan qaulan karima, berkata yang mulia, terutama kepada orang tua kita. Ya, kalau kita berbicara dengan orang tua kita tidak boleh itu berbicara sembarangan, tapi dengan qaulan karima. Ya. Ada lagi qaulan sadida, ya. Ada lagi qaulan ma'rufa, ya. Banyak sekali ya istilah-istilah itu yang ada dalam Al-Quran. Suatu ketika mungkin bisa dikaji secara khusus bagaimana ucapan yang baik menurut Al-Quran itu, macam-macamnya, bentuk-bentuknya. Tapi secara umum sekali lagi kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk berkata yang baik. Nah, kalau kemudian Rasulullah SAW itu kok terkait dengan orang yang haji juga diberi ciri thayyibul kalam, kalau bertutur kata yang baik, maka itu juga berarti pengkhususan, berarti penekanan. Loh, wong umat Islam biasa sing durung haji wae dituntut nak ngomong sing apik, apa meneh sing wis haji. Harus begitu cara paham. Jadi orang yang sudah berhaji dituntut untuk menjaga lisan, jangan sembarangan. Ya. Di samping diperintahkan untuk berkata yang baik, dilarang untuk berkata yang tidak baik. Dan nuwun sewu, orang yang berhaji, yang sudah berumroh pernah dilatih untuk itu. Ya. Orang yang berhaji itu kan tidak boleh jidal, tidak boleh rafat, ya. Begitu kan? Apa namanya? Sampai kalau jidal rafas kena denda. Itu artinya apa? Artinya orang yang berhaji itu di sana sudah dilatih untuk menjaga lisan itu, tidak sembarangan ketika berbicara. Lah mestinya ketika pulang haji itu juga tetap ada di dalam diri orang yang berhaji itu, sehingga lalu tadi tutur katanya itu baik. Nah, tutur kata yang baik itu mencerminkan kepribadian yang baik dan keseluruhan tindak tanduk yang baik. Itu ya. Kalau berbicara ya bicaranya itu yang nengke wong gitu loh ya. Saya ngrungokke iki seneng gitu loh. Aja kok anggere ngomong kok mesti nyelekit ya. Nglarake wong. Ada toh ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Ada orang itu kalau ngomong gitu ya,
nyenengke gitu loh ya, nyenengke. Apa meneh kok ngomong, wong lagi menengi wae sing nyenengke. Ono lho sing seperti itu. Ya. Tapi sebaliknya ada juga. Durung ngomong wae wis ora nyaman, apa meneh nek wis ngomong tambah nyelkit meneh. Waduh lah, ini jangan sampai ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga itu wa ifsya'us salam ya, menebarkan salam. Nah, lagi-lagi sebenarnya perintah untuk menebarkan salam itu juga tidak hanya untuk bapak haji, ibu hajah, tidak. Itu juga untuk semua orang Islam. Wong Nabi juga pernah bersabda afsyus salam, tebarkan salam gitu. Ya. Jadi kita ini diminta untuk menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ketemu orang assalamualaikum. Itu perintah Nabi itu. Nah, lebih-lebih kepada para haji. Jadi harus banyak menebarkan salam. Nah, hanya saja memang yang harus kita pahami ya, nuwun sewu, salam itu jangan hanya dimaknai dengan makna verbal, yaitu dengan assalamualaikum saja. Tapi harus kita maknai secara lebih substansial. Nuwun sewu Bapak dan Ibu-ibu, salam itu maknanya banyak. Salam itu bisa bermakna keselamatan. Salam itu bisa bermakna kesejahteraan. Salam itu bisa bermakna apa lagi? Kedamaian, ya. Nah, itu semua harus kita tebarkan. Dan para jamaah haji itu harus menjadi model, harus menjadi pelopor-pelopor di dalam menebarkan salam itu. Dalam menciptakan kesejahteraan, dalam menciptakan kedamaian, dalam menciptakan keselamatan di masyarakat. Ini seorang haji, seorang hajah harus menjadi model, harus menjadi pelopornya. Itulah sebabnya maka nuwun sewu ya, seorang muslim itu ya karena salam itu yang ditebarkan tidak hanya assalamualaikum dia kesejahteraan. Coba bayangkan Nabi SAW mengatakan kalau ada orang bisa makan kenyang kok sementara tangganya lapar, dia tidak sempurna iman. Loh, itu kan luar biasa. Artinya apa? Kita lagi-lagi diminta untuk peduli tadi, menebarkan kesejahteraan. Seorang muslim, lebih-lebih seorang yang haji, tidak boleh berpikir egois. Tidak berpikir yang penting aku wis sejahtera. Tidak boleh begitu. Ya. Kalau ada saudaranya kurang sejahtera, apalagi kok tidak sejahtera, itu punya kewajiban untuk ikut mensejahterakan. Itulah makanya lagi-lagi ya, di dalam konsep Islam itu Masya Allah luar biasa. Ada konsep tadi itu, zakat, infak, sedekah tadi itu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa di dalam diri harta orang-orang yang berharta itu ya, di dalam harta orang-orang yang berharta itu ada hak tertentu. Bagi siapa? Bagi orang yang minta-minta maupun al-mahrum. Nah, kalau orang yang minta-minta kan jelas ya, ketahuan, oh itu minta-minta berarti kurang. Tapi nuwun sewu lho Bu ya, nuwun sewu Bapak. Ada kelompok yang disebut dengan al-mahrum. Al-mahrum itu adalah orang yang tidak meminta, ya. Tapi sesungguhnya dia itu kekurangan. Dia tidak minta itu karena menjaga ifahnya, menjaga harga dirinya. Nah, orang-orang seperti itulah yang harus kita perhatikan. Itu kadang-kadang luput dari perhatian. Nuwun sewu ya, dulu ini cerita sedikit di kampung kami ya, di Ngalian sana ini, di masjid kami ya. Dulu pasca krisis ya. Dulu ketika
ketika sebelum krisis orang itu kan pada umumnya ya relatif di perumahan dengan perumahan yang kelihatannya ya meskipun tidak kelas atas tapi kan ya tidak kelas bawah sekali menengah lah gitu. Itu kan tidak terbayangkan ya kalau sampai tidak ada yang kekurangan itu kan tidak terbayangkan. Tapi setelah krisis itu ternyata setelah ditelusik, ternyata banyak sekali orang yang kemudian tidak bisa makan, tidak bisa membayar SPP anaknya, tidak bisa berobat kalau sakit. Tapi dia nggak mungkin minta, nak kelihatan jelek-jelek itu iseh omai, iseh HP. Coba seperti itu. Nah, itulah yang kemudian mendorong ibu-ibu di kampung saya itu mendirikan satu gerakan infak dan sedekah untuk membantu tadi itu ya, yang kemudian disebut dengan gerakan Rupiah. Dan alhamdulillah sekarang berkembang, bisa memberikan modal, bisa memberikan SPP, beasiswa, ya, bisa memberikan bantuan tunai bagi orang-orang yang betul-betul tidak bisa makan. Ternyata banyak itu di perumahan yang kelihatannya itu tadi. Tidak nyangka lah kalau sampai tidak bisa makan. Ternyata ada seperti itu. Nah ini al-mahrum yang harus kita perhatikan. Ya. Nah seringkali kita tidak begitu peduli dengan yang seperti itu. Ya. Padahal Al-Quran tegas, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi apa namanya ya? Harta kita itu yang kita miliki itu sudah ada haknya. Nah kalau hak itu tidak tertunaikan, dosa kita. Ya. Lagi-lagi. Salam juga bisa bermakna kedamaian. Jadi seorang muslim itu lebih-lebih hajah dan haji itu ya harus menjadi penebar kedamaian. Pelopor-pelopor kedamaian. Jangan sampai justru malahan haji dan hajah itu kemudian sing marake isra di masyarakat itu jangan sampai. Keamanan, kesejahteraan tetangga itu terjaga. Ya. Itu semua sekali lagi bagian dari makna salam yang harus ditebarkan oleh para hajah dan haji. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ciri-ciri yang sebenarnya sangat sederhana yang disampaikan Nabi itu, ya, itu lalu kemudian memang seorang haji dan hajah itu ya di tengah masyarakat lalu kemudian terlihat betul itu sebagai tadi sosok yang menjadi model kebaikan, pelopor kebaikan. Dan saya kira itu sudah kita pahami ya. Sehingga lalu di masyarakat kita itu kan kadang-kadang ya muncul ya ungkapannya itu kadang-kadang meskipun sederhana tapi itu sudah bisa menggambarkan. Kalau ada haji dan hajah kok misalnya rada ora beres sithik, itu kan lalu ada ungkapan kaji kok ngono lah misalnya gitu ya. Pernah dengar gitu ya? Kaji kok ngono. Atau sebaliknya, ngono kok kaji lagi gitu. Nah itu jangan sampai terjadi, jangan sampai. Harus kita jaga, jangan sampai terjadi muncul penilaian atau ungkapan yang seperti ini. Ya. Ya. Nah kadang-kadang itu pula lah yang kemudian dari dulu itu seringkali haji itu menjadi momok. Orang itu kadang-kadang nggak siap untuk berhaji itu gara-gara tadi itu. Kalau pulang dituntut untuk menjadi baik tadi itu. Nah ini juga salah ya. Wong menjadi baik kok takut, menjadi baik kok tidak mau, kan ya lucu itu. Harusnya ya semangat orang itu menjadi baik. Kan ada ya orang itu mau berhaji tidak berani. Mau haji pun berhaji pun kudu ngene lho. Wong diharapkan menjadi baik kok tidak mau. Harusnya kan mau, justru harus menjadi penyemangat. Aku tak kepengin haji lah, kok tak berhaji dadi wong apik harusnya.
Nah, jadi sekali lagi itu yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tadi saya mengatakan bahwa sebaiknya di dalam diri kita itu ada kekhawatiran jangan-jangan haji kita itu tidak diterima itu lalu kemudian ada upaya dari kita sendiri dalam rangka menjaga kemabruan haji. Jadi kemabruan haji itu sebenarnya tidak hanya bergantung dari Allah begitu ya, tapi dari apa itu? Usaha kita untuk memenuhi ciri-ciri haji yang mabrur tadi itu. Jadi sekali lagi berarti kalau kita pengen haji kita itu mabrur, caranya bagaimana? Penuhilah ciri-ciri haji yang mabrur. Clear saya kira ya. Sehingga dengan demikian kemabruran haji kita itu ya tergantung dari diri kita sendiri ya. Nah, mudah-mudahan yang kita harapkan kita semua ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga kemampuan haji. Ya. Mudah-mudahan kita itu senantiasa di dalam kerangka ketaatan kepada Allah ini sampai nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itulah maka ya, forum semacam ini itu menjadi sangat penting, menjadi sangat signifikan di dalam rangka untuk menjaga kemampuan haji. Ini luar biasa. Di satu perumahan sampai terhimpun sebegini banyak jamaah haji dan umroh dan rutin menyelenggarakan pengajian semacam ini. Ini forum luar biasa. Ya. Ini menjadi forum tadi itu ya untuk sama-sama bahasa Mas Nur Rahman Hasani tadi tawasau bil haq, tawasau bil haq, bis sabr maksud saya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ya. Luar biasa. Dan ibu-ibu bersyukur ya. Nuwun sewu di masjid kami tidak ada. Di masjid kami tidak ada ini forum seperti ini. Yang khusus haji dan hajah umrah tidak ada. Meskipun nuwun sewu ya di kampung kami itu termasuk banyak sekali haji. Dulu zaman haji itu masih yang tanpa antri itu ya, yang mudah sekali itu ya. Itu belasan sampai 30-an ya. Setiap tahun. Sehingga boleh dikatakan hampir semua sudah berhaji, hampir. Sampai Pak Lurah itu pernah menyatakan kampung kami itu kampung haji. Tapi sampai sekarang belum ada ini pengajian yang seperti ini belum ada. Ya. Nah, kalau saya pribadi itu di grup saya yang haji pertama tahun 2006 itu sampai sekarang masih berjalan ya. Yang rombongan itu kan ya pertemuan itu masih jalan. Untungnya masih dan masing-masing punya itu ya. Nah, tapi ini sebagai kampung yang punya media pengajian seperti ini, masya Allah luar biasa. Nah, sehingga ya bersyukurlah ibu ya, tinggal memanfaatkan forum ini ya. Mudah-mudahan ini istiqomah ya, mudah-mudahan ini menjadi forum yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala untuk tumbuh bersama-sama di dalam menjaga kemampuan haji dan untuk menjemput husnul khotimah. Nuwun sewu ya. Kita ini kan ya tadi Pak RW, Pak Ketua Yayasan menyampaikan ke saya, Pak, ini kami sebagian di sini sudah pensiunnya, sama lah perumahan di mana-mana kalau sudah perumahan tua itu ya di sini ya pensiunan semuanya ya. Kemarin saya pernah diundang ceramah di Gumbel itu dalam rangka memperingati 1 tahun wafatnya sahabat saya Profesor Dr. Taufikur Rahman ya, yang kena COVID tahun yang lalu itu. Oh, itu malah lebih sepuh lagi, Pak. Jadi saya duduk di kursi itu semuanya sepuh itu.
lebih semua dari ini ya. Ya memang hampir semua begitu saya kira ya, sudah saatnya ya. Lah mudah-mudahan ya, kapanpun kita ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan ya, 1 jam persis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mendoakan semoga SDIT yang sekarang sudah berjalan apa baru dibangun? 30%. Baru 30% itu betul-betul nanti terwujud atas dukungan dan support dari Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu semoga menjadi ladang amal bagi Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Investasi akhirat ya. Ini Pak Mas Rahman menambahkan. Saya jadi teringat bapak saya ya, Nuwun Sewu ya. Saya orang Demak, desa sana ya. Desa saya itu dulu ya desa terpencil tapi berani membangun masjid yang dananya 20-an tahun yang lalu itu 5M. 20 tahun yang lalu. Megah sekali untuk ukuran desa. Dan itu tidak mencari sumbangan kemana-mana. Saya masih ingat apa yang disampaikan bapak saya ini. Ya tadi itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini sudah diberi ladang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ditanami. Kalau ini kemudian suruh nanami orang lain, maksudnya yang berinvestasi kok malah justru orang lain, nanti yang akan panen siapa? Orang lain. Ya, oleh karena itu monggo ini ditanami sendiri, nanti kita panen sendiri. Begitu. Waktu itu bapak saya cara mengajak masyarakat. Dan alhamdulillah jadi luar biasa, besar sekali di desa saya. Nah ini Nuwun Sewu Yayasan sudah memberikan ladangnya. Ladang ini mudah-mudahan bisa ditanami oleh bapak dan ibu semuanya sehingga nanti mudah-mudahan bisa panen bersama-sama di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Barang siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Ya. Man yazra' yahsad. Barang siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Nah, mudah-mudahan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya panen bersama-sama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Semoga seluruh hajat kita semuanya, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat walafiat di dalam taat kepada Allah, fi taatillah. Dan kalau toh kita dipanggil Allah, kapanpun itu mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في
الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم يسر لنا امورنا وامور والدينا واولادنا في امور الدين والدنيا والاخره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا علم ما في السوء اخرجنا من الظلمات. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين.